pagi semuanya. Perkenalkan, saya Guntur Prasetyo. Izin menjelaskan tentang praktikum PLC pada bab 3 ini. Jadi deskripsi tugas mandiri pada kali ini ialah sebuah sistem pengembangan kardus beroperasi dengan standar operasional prosedur sebagai berikut. Yang pertama, konveyor membawa barang aktif terus-menerus. Lalu sebuah sensor optik I00 akan mendeteksi ke barang yang melintas dan jatuh masuk ke dalam sebuah kardus kosong. Yang kedua, setiap kardus hanya mampu menampung tepat 5 buah barang. Jika kardus sudah terisi 5 barang, maka motor pendorong kardus akan aktif bergerak maju. Setelah itu, motor pendorong kardus hanya perlu aktif selama 3 detik untuk menyingkirkan kardus penuh ke area penyegelan. Setelah 3 detik, motor pendorong akan mati dan kembali ke posisi semula. Yang kelima, sistem ini mensyaratkan adanya tombol reset manual yang harus ditekan oleh operator lab bila mana ada malfungsi di sebuah sistem ini sendiri. Jadi yang pertama, kita masukkan dulu di sini variabelnya. I0.0. Kita masukkan dulu definisinya. Ini ada kita sesuaikan ya tipenya, di sebagai boolean atau sebagai sensor. Kita masukkan lagi C0 sebagai counter atau pencacah pada sistem kali ini yang memastikan berapa barang yang telah masuk dalam sebuah kardus. Lalu kita masukkan juga timer atau T0. Timer sendiri berfungsi untuk apabila sudah 5 kardus yang terpenuhi, dia akan bergerak maju. Setelah itu secara otomatis dia akan meng-off-kan apabila sudah terpenuhi preset value-nya selama 3 detik. Oke, kita masukkan submit. Setelah itu kita masukkan output motor yang akan menggerakkan kardus apabila sistem sudah mendeteksi 5 barang pada kardus tersebut. Dan lalu selanjutnya kita masukkan I0.1 sebagai saklar darurat atau emergency apabila mana sistem mengalami malfungsi. Kita coba masukkan. Nah, ini ya, saya salah. Di Q00 ini harusnya dia sebagai output, jadi cukup masukkan tipe boolean aja karena dia sebagai output motor gerak yang akan aktif secara otomatis ketika mendapatkan sinyal listrik. Oke, setelah itu kita masukkan variabel dari komponen-komponennya, kita add kontak. Setelah itu kita masukkan counternya. Nah, setelah itu kita coba masukkan output penggerak atau motor penggerak apabila sudah ini. Tapi jangan lupa diberikan definisi dulu. Definisi pertama, masukkan di sini sebagai saklar atau sebagai sensor yang mendeteksi barang. Setelah itu setelah barang terdeteksi, nah, masukkan juga pada C0-nya di preset value-nya sebanyak 5. Dia yang akan menentukan berapa banyak barang yang dapat ditampung oleh kardus tersebut. Lalu kita berikan definisi, karena ini sifatnya output, maka kita akan masuk Q00. Setelah itu kita masukkan lagi timernya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan timernya lagi, teman-teman. Tapi kita masukkan juga di sini normally open sebagai trigger dari si timer tersebut. Oke, kita masukkan timernya. Nah, disini berikan, karena ini kita masukin ton ya teman-teman ya, yang timer on itu masukkan ya, masukin ton, masukkan T0 sebagai definisi dari sistem ini. Lalu pada deskripsi tugas tadi diberitahukan kalau sistem akan mati secara otomatis ketika barang sudah terpenuhi.
Maka dari itu kita berikan outputnya C0R sini. Nah, secara otomatis setelah sistem berjalan, maka outputnya akan langsung men-trigger ini untuk kembali ke semula C0 nya, dan akan ini. Tapi jangan lupa juga teman-teman, masukkan preset value-nya pada timernya tuh 3000 atau bisa disebut 3 second ya, 3 detik. Setelah itu kita masukkan yang terakhir normally open sebagai saklar atau pemicu atau tombol emergency pada sistem ini. Nah, kita tambahkan juga outputnya reset channel R. Nah, setelah itu kita masukkan di sini output atau channel R. Outputnya reset ya teman-teman. Jadi kita coba simulasikan apakah sesuai dengan deskripsi tadi. Kita coba start simulation. Kita anggap ini pada saat ini sebagai inputan atau sensor di depannya. Anggap ada 5 kardus yang lewat. 1, 2, 3, 4, 5. Secara otomatis sistem akan mengaktifkan timer dan pada akhirnya dia Nah, setelah itu kita coba ini, apabila tadi belum bisa, maka di sini kita ubah jadi channel R karena dia sebagai normally open dari sebuah sistem tersebut. Kita coba ulang ya teman-teman. Kita coba reset dulu di sini. Oke. Jadi pada awalnya kita lupa kontak sini. Kita kontak dulu di sini. Kita kontak dulu 0.0. Sorry. Oke. Kita coba teman-teman. Ketika ada kardus, kita coba teman-teman, kita simulasikan ketika ada kardus 3, 4, 5, secara langsung dia akan memberikan sinyal. Nah, pada saat sudah 5 dia akan otomatis dia ngeloop ke awal, terjadi sistem looping akan berulang-ulang. Nah, seperti ini. Ketika mendeteksi barang lagi, dia ngeloop lagi, dan ya, namun apabila terjadi sebuah kerusakan, misalkan pada sistem ini kardus hanya 2 yang terlewati, maka operator bisa langsung mencet tombol button reset pada ini untuk mengulangkan atau menormalkan dari sistem tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti ini rangkaian tentang counter dan timer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.